ya suaranya, Bu Nisa, Bu. Oke, Iya, sudah terdengar oke, Bapak. apa kabar Bu Lina pagi ini, Bu? Baik Pak, Alhamdulillah. Kedengeran ya? Iya, kedengeran jelas kok Pak. Alhamdulillah, ya, alhamdulillah. Ah, ah, oke, baik. Ini Bu Lina, saya berkenalan dulu ya, Bu Lina ya. Jadi di awal pagi ini, sukses ya, sehat selalu ya di Iya, kantor ya. Kantor di di mana, Bu Sunter Lina? Pak, Ininya, di Honda Prospect Honda. Motor Sunter. Oh, di Sunter ya. Honda Hmm. Prospect Motor ya. Yang di depan itu Cempaka Bukan, Putih ya, yang di Gaya Motor. betul ya? Iya, Bukan. Oh, heeh, oh di Gaya dekat Motor Astra Sunternya. Oh, Internasional. Iya, kanan itu ya. mm, Astra ya, iya. Astra ya. Oke. Sekarang di bidang apa Ibu Aku Lina? sih di sini accounting ya Pak ya. Hmm. Ah, Mm, akunting ya. Oh, jadi emang udah berapa lama tuh Ya, di di sini prospek? 10 tahunan ya, baru lulus langsung ke sini sih Pak. Waduh. Oh gitu, lama Iya, dong 10 lama, ya. lumayan Berarti dari udah lulus. udah mendalami akuntingnya dari lulus kan, iya kan? Alhamdulillah. Lah ini apa Hmm. namanya? Apa namanya? Kenapa ngambil training ini Bu? PSAK ini harapannya apa nih ekspektasinya? Ini sebenarnya saya Kayak baca-baca PSAK di abandemen satu ya ya. Ah, 1.17 ya. Heeh. Saya kan baca-baca sama manajer saya juga kan, kalau memang ada update ya, update aha, amandemen. Heeh, sebenarnya lebih mau tahu ya. di sini update-nya apa sih, ngefek nggak sih di pelaporan kita, lebih ke Hmm. situ sih, Hmm. Pak. Udah prospek motor itu udah listed company, sudah listed atau masih private ya? Soalnya saya cari data Eee, masih nggak ada, private. iya private sih, listednya di Honda Motor Jepang sana sih, Pak. Ah, oh Jadi di jatuhnya sananya Jepang ya, ya tapi di sini enggak, jatuhnya kayak cuman di lokal masih belum. masih belum, enggak. Ah, Jatuhnya kayak anak perusahaan yang ada di sana aja oke sih, oke. Pak. Mhm. Iya oke. Jadi saya paham. Jadi artinya ini apa sudah SAK ya atau masih etap? Soalnya saya belum Apa? lihat profil ininya, laporan keuangannya. Oh iya, SAK sih, Pak, pakainya, PSAK. Oh sudah langsung pakai SAK ya penerapan dini ya. Jadi Iya, betul, udah Pak. siap-siap karena nanti konsolidasi di Jepangnya ya. Oke. Iya, betul. Oke. Jadi dalam PSAK ini amandemen yuk SAK 1 kemudian 16 sama 25 ini sebetulnya satu batang tubuh ya. Kayak ibaratnya kepala, organ kemudian sampai kaki. Nah, kebetulan yang 16-nya itu kan kita bicara ada pos-pos akun-akunnya yang memang tersendiri secara teknis ada hitungannya ya. Iya, Tapi betul. kalau nanti yang PSAK 1 itu, nanti kan ibaratnya kepalanya itu mencakup apa penyajian, apa saja yang harus disajikan sesuai dengan pos-pos ya yang semestinya harus disajikan di laporan keuangan. Ya, ya Iya. itu. Jadi eh, hal-hal apa yang material di situ, kemudian mengungkapkan mengenai kebijakannya, ya, itu di 25. Tapi yang di satu kepalanya itu bagaimana mengatur, menstrukturkan, menyajikan suatu laporan keuangan yang betul-betul andal kan. Itu intinya itu. Iya. Jadi ini lebih banyak kalau PSAK satu cerita ini, Oh gitu, Bu oke Lina. oke. Iya Iya. kan? Lebih banyak cerita. Nah, nanti 16-nya teknisnya gitu kan, ada hitungannya, ada Mmm, ininya kan. Nah, mhm. yang 25 terakhir itu kan sebetulnya merupakan full disclosure atau ibaratnya mengungkap secara penuh apa aja secara yang disajikan di laporan keuangan material atau tidak. Kalau betul-betul material itu harus diungkapkan secara detail. Kalau nggak material nggak perlu nggak apa-apa kan gitu ya. Nah, kebijakan dan estimasi itu 25. Nanti amandemennya yang mana? Yang amandemennya itu mengenai biasanya estimasi-estimasi apa yang diukur di pos-pos itu terutama di instrumen keuangan itu banyak kan sekali estimasi-estimasi. Kalau dulu nggak pakai estimasi, ya karena rule base kan. Iya betul, Dulu-dulu ya, Pak, walaupun ada IFS, sekarang sifatnya kan fair value judgment kan. betul. Nah, fair value judgment itu angka-angka yang dijadikan patokan untuk pengukuran fair value itu sifatnya estimasi, Bu. Ada yang estimasi sekarang, ada yang estimasi jangka panjang. Mmm, Nanti ada risiko-risiko. Itu saya kasih previewnya dulu ya, iya, oke, Pak. gambaran ininya. Oke, Baik. saya mau share dulu ya. Mhm. Izin saya share materinya, Bu.
Ya, hari ini tanggal 14-15 saya akan menyampaikan materi mengenai amandemen PSAK 1, PSAK 16 dan 25 ya. Ini satu 16 25 udah lama nih Bu, sebetulnya dari tahun sebelum apa tahun 2000-an ya, atau sekarang diperbaiki revisi-revisi sampai terakhir kemarin kan yang efektif 1 Januari 25 ya. Ini dua-duanya. Hanya aja beberapa perubahan aja, nggak terlalu banyak sih sebetulnya yang 1 sampai 16 25. Nggak apa-apa, nanti saya ulas semuanya ya, seperti itu. Oke, oke. Saya mau memperkenalkan profil saya dulu ya, Bu, karena Ibu tadi Bu Lina sudah kenalkan sendirinya ya di Honda Prospect Motor sebagai akuntan di Seta ya, udah 10 tahun. Kalau saya ini juga akuntan sih Bu, ya, jadi akuntan dulu dari UI, terus kemudian Oh, ngambil finance-nya juga supaya apa? Supaya saya apa ada tambahan Bu, nggak semacam mata accounting, tapi iya, juga mau membahas finance-nya. Kan perspektifnya beda Bu antara accounting dengan finance. Kalau perspektifnya si accounting kan historical cost ya, betul. mengacu kepada Betul. net income aja gitu di buku kan. Nah, kalau Ya, finance itu kan perspektifnya itu kan di future ya ke depan sehingga dia pegangannya itu cash flow ya, arus kas semata-mata arus kas kan gitu. Nah, sebetulnya dua-duanya dipakai antara net income dengan arus kas ya. Hanya saja kan eh, concern yang lebih tajam di akunting itu kan di ininya ya, laporan keuangannya semua ya, lebih bagaimana menyajikan suatu transaksi itu di apa namanya disajikan di dalam suatu laporan keuangan secara full ya, sesuai standarnya. Nah, kalau finance juga melihat akuntingnya, tapi ke depan dia akan menghitung bagaimana manajemen keuangannya kan gitu ya. Itu makanya saya kenapa ngambil finance lagi, karena kalau saya akunting sampai misalnya S3, wah itu terus gitu kan. Makanya iya, saya berubah. biar lebih Dari luas. situ saya lebih luas gitu. Jadi nggak kacamata itu aja gitu ya. Betul. Kacamata saya nambah. Nah, saya 30 tahun sih Bu Lina ya Waduh, kerja ya. Kemudian umur saya udah tahun lahir 67 Bu Lina. Bu Iya, Lina iya. berapa tahun selisihnya? Bu Lina? Saya Nah, ya 92. lumayan, selisihnya lumayan. Lumayan. Ya, selisihnya jauh. Ya, 67, hampir 20-an ya. Saya di accounting, finance, kerjanya dulu di treasury, audit, sama financial control. Pajak masuk. Jadi mau nggak mau pajak, karena posisi level manajerial tuh ke atas tuh udah pajak harus bisa, ya kan? Termasuk manajemen, misalnya meeting-meeting, ya, sama bos, ya, ikut terlibat bagaimana menentukan apa namanya financial planningnya sampai strategi ya, manajemen strateginya itu masuk di situ di EY kan. Saya masuk sebelum ini di EY, auditor, kemudian manajer, senior manager sampai GM, sampai finance director. Nah, itu tapi saya pindah-pindah tuh kerjaannya saya itu. Karena saya orangnya nggak bertahan ya. Kadang-kadang Hmm. tapi nggak pendek, tapi bisa 5 tahun terus pindah. Karena saya pengen ambil apa namanya industrinya ya, sehingga saya banyak belajar di suatu industri satu dengan industri yang lain. Ya awalnya memang begitu belum lulus, saya belum lulus sudah di kantor akuntan. Ya, kemudian Oh, ikut pertama di banking juga, internal properti hotel, farmasi, logistik, consumer good, kemudian telekomunikasi, kemudian oil and gas dan kelapa sawit terakhir gitu ya. Ya itu gabung-gabung ya. Jadi beberapa macam industri, tapi itulah begitu ya. Jadi namanya akuntan biasanya suka gitu, suka di apa begitu mau masuk itu, oh ya udah ini gabung gitu aja. Gitu sih Bu. iya. Jadi nah Pasti. training-training yang saya ikut dan saya kasih narasumber itu banyak juga sih, akuntansi perbankan, analisa bisnis proses dan improvement ya. Terus bisnis development, planning, audit ya, termasuk juga financial planning, forecasting, budgeting, investment management, perpajakan ya, undang-undang harmonisasi perpajakan yang terbaru itu ya. Kemudian pengukuran kinerja, kemudian cost analysis banyak sih sampai PSAK juga ya, masuk ini juga sama itu budget planning and control sama forecastingnya juga. Itu sih kira-kira Bu Lina ya perkenalan saya. Ya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan nanti di materi ini jangan bosen ya Bu, karena kan PSAK 1 ya, PSAK Iya, akunting semua loh. iya, iya. Beda, beda kalau kita Dasar bicara gitu. operation. Kalau bicara Betul. operation itu enak ya, energik ya kita bicara dengan cakupan yang umum gitu ya. Kalau ini kan spesifik loh.
orang akuntan itu kerjanya diem, Bu. Kalau orang akuntan Hmm. kerjanya ketawa-ketawa, itu sales tuh. Nggak Iya, bisa, benar. kalau orang akuntan nggak bisa ketawa. Dia harus Serius, Pak. diskusian, dia Betul. lebih Jujur. fokus tuh ya di suatu ruangan, nggak bisa gitu. Beda sama sales sama marketing, dia kerjanya apa namanya, bisa Hubungan ketawa ke sama TV ya, orang. bisa ketemu Betul. sama orang, itu enak itu kadang-kadang ya. Kita kadang-kadang suka menjadi apa ya, pandangan tersendiri ya. Oh kita serius kali ya kalau mereka kok bisa gitu gitu. Itu aja sih, perbedaan perspektif antara finance dengan non finance ya sama accounting gitu ya. Oke. Nah ini, Oke. kita lihat overview-nya dia Bu. Jadi ini kan kita bicara laporan keuangan ya. Semua perusahaan pasti butuh laporan keuangan. Karena kalau nggak ada laporan keuangan, itu perusahaan nggak bunyi ya. Di mana bunyinya? Katakan itu perusahaan bisa sehat atau nggak sehat itu, terus kemudian berapa dana yang sudah masuk, berapa dana yang sudah keluar, terus aset kita apa aja ya, kemudian ke utang kita apa aja, modal kita berapa itu. Coba bayangkan ya kalau perusahaan nggak punya laporan keuangan, nanti dalam urusan dengan perpajakan, urusan dengan pihak pemerintah dan kemudian investor dan kemudian bank agak sulit. Makanya akuntan banyak dibutuhkan di semua perusahaan. Nggak salah sih Bu Lina masuk sebagai akunting di kampus ya. Nah, karena biasanya Betul. langsung bisa kerja. Karena di satu perusahaan Biasanya akuntung tuh sistemnya. dibutuhkan banyak, dibutuhkan banyak. Betul. Nggak bisa satu Iya. orang kerja di situ karena ada pemisahan fungsi kan, pemisahan tugas, karena nggak bisa satu orang merangkap ini, nanti kontrolnya susah karena harus ada layer satu, layer 2 sampai layer 3 gitu ya, seperti itu. Nah, Betul. artinya laporan keuangan yang kita disajikan ini di perusahaan itu harus terstruktur Bu, ya, menggambarkan suatu apa, pos-posnya ya kalau kita bicara akun-akun ya, posisi keuangan sampai kinerjanya nanti. Nah, tadi saya katakan itu ada manfaatnya banyak ya, baik internal maupun eksternal. Apa aja sih pertanggungjawabannya ya kepada pihak luar atau kepada manajemen? Ya itu tadi apa? Kita mencatat sumber daya apa aja, aset, liabilities, ekuitas, pendapatan, kemudian biaya-biaya, untung apa enggak sih gitu kan? Nah, untuk mewujudkan untung atau rugi itu kan mesti ada ilmunya, skillnya, ya, menyajikannya itu seperti apa itu ya? Kita ulas di sini nanti sampai arus kas. Nah, manfaatnya kita pahami dulu bahwa kita belajar mengenai yang amandemen PSAK 1 16 265 ya, bagaimana implementasinya ya, diterapkannya. Kemudian kedua, poin-poin pentingnya apa sih yang sebetulnya perubahannya itu di mana ya. Kemudian berikutnya mengetahui kaitannya dalam menyambungnya ke laporan keuangan yang suatu ibaratnya itu organ ya, tubuh ya, keseluruhan, ada kepala, ada badan, ada kaki-kakinya, itu semua kita gambarkan di sini. Makanya 16-nya ini saya taruh tengah karena bagian daripada organ ya, yaitu akun-akun yang ada hitung-hitungannya ya, karena aset tetap ya Bu, pos tersendiri gitu ya. Nah kalau PSAK 1 kan bukan pos, dia hanya bagaimana kita bisa membuat suatu laporan keuangan dengan menyajikannya seperti apa yang boleh, apa yang enggak kan gitu ya. Nah, 25 itu menjelaskan dari pos-posnya tadi sampai mengukur apa kemungkinan ke depannya dari risiko-risiko kemudian strateginya. Ya, seperti itu. Jadi kebayang ya, Bu Lina ya? Iya, Pak. Udah kebayang kira-kira gitu. Nah, hanya saja kita kalau bicara PSAK itu kita nanti lihat bagaimana perkembangannya standar akuntansi, kemudian nanti overview yang sampai terakhir efektifnya, kemudian nah ini perubahan. Iya, oke. Bu, jadi kita masuk ya, pentingnya untuk diketahui dampak daripada perubahan PSAK 1516. Nah, kita lihat ya. Nah, ini kan kita diatur sama DSAK nih, YAI ya, yang punya wewenang nyusun dan ngesahkan ya. Standar namanya PSAK 1625. Jadi harapannya si DSAK ini ya, udah mulai melakukan penyesuaian gitu ya terhadap PSAK yang perubahannya ini ya. Nah, yang satu nih kita sebut satu ya, apa tuh PSAK 1 perubahannya. Jadi mengatur penyajian laporan keuangan terkait dengan dan juga pengungkapan kebijakan akuntansi. Ini sebetulnya adanya perubahan ini ngadopsinya IA 1 ya, Hmm. FS Disclosure Accounting Policy-nya. Biasa gitu kalau udah di sana di Amerika apa di Asia internasional itu udah ada aman nih ikut-ikutan aja dia adopsi. Ya mana aja yang dirubah. Ya kata material itu Bu ya. Jadi dibandingkan dengan signifikan. Jadi signifikan itu ganti material.
Jadi Oh, kata-katanya udah oke. yang material kan gitu ya. Jadi informasi kebijakan akuntansi material dibanding dengan kata-kata signifikan itu ya. Jadi material. Nanti yang disebut material itu yang mana aja gitu kan. Nah, ya. Pos-pos apakah semua harus diungkapkan? Kan enggak. Jadi nanti kita lihat nih yang kategorinya, nah nilai-nilai yang mana gitu ya. Jadi bahwa tidak seluruh kebijakan eh, ini namanya sorry sebentar ya kebijakan. Oke, kebijakan akuntansi yang terkait dengan transaksi dan kondisi material lainnya adalah dengan sendirinya akan berpengaruh terhadap laporan keuangan. Itu ya. Oke. Ya. Nah, oke, memberikan contoh-contoh nanti keadaan ketika entitas mungkin akan mempertimbangkan satu ini apa yang dikatakan material ya. Kemudian juga menetapkan adanya suatu entitas yang disebut penyelesaian kewajiban nih yang ditanggungkan. Ya, artinya gini Bu, kalau perusahaan itu punya hutang, itu kan ada hutang ke bank, ada hutang misalnya hutang ke bank ya, contoh satu ya. Itu kan ada akad apa kontrak ya atau surat perjanjian kreditnya kan. Betul. Nah, jenis daripada kehutang banknya itu, apakah dia modal kerja atau investasi atau apa? Nah, biasanya kalau yang jangka pendek nggak ada masalah, tapi yang jadi permasalahan ini adalah hutang yang jangka panjang, Bu Lina. Ya, Oke. bagaimana penyajiannya, kan gitu ya. Nah, nanti diungkap nih liabilities-nya ini, ya, apakah boleh ditangguhkan atau memang udah masuk current, itu permasalahannya, Bu. Nah, kalau dia masuk current kan eh, terganggu tuh current rasionya, ya Iya. nggak? Iya. Rasio-rasio keuangan, Betul. ya kan? Nah, kadang-kadang perusahaan mau pinter nih, supaya current rasionya bagus, saya tangguhkan aja deh, jangan di current, Mm-mm. saya panjangin gitu loh. Itu sebetulnya intinya itu perubahannya di situ, ya. Nah, apabila nanti misalnya ada apa, boleh nggak kita tangguhkan? Nah, nanti kita jelaskan lagi detailnya ya, gitu. Ini baru permulaan, ya. Berikutnya memperjelaskan pas prasyarat tadi. Nah, mengklasifikasikan. Apa yang diklasifikasikan, Ibu? Nih, itu tadi yang saya bilang, apakah masuk kategori current atau long term, ya, untuk penyelesaian kemampuan untuk menyelesaikan ke liabilitasnya ini, ya. Ya, yang apakah dia juga terkait dengan misalnya ekuitas, kayak misalnya hutang hutang kepada pemegang saham juga termasuk hutang ke bank apa hutang kepada pihak lain. Nah, itu nanti klasifikasinya itu harus jelas apakah dia jangka pendek atau jangka panjang gitu, Bu. Ya. Nah, itu harus diperhatikan karena itu akan berpengaruh ke rasio ya. Nah, rasio itu kan berpengaruh terhadap Kopnan. Kopnan yang disampaikan oleh misalnya perbankan, dia mensyaratkan current rasionya nggak boleh lebih dari atau kurang dari di bawah satu gitu kan. Kalau Mm-mm. semakin tinggi kan bagus current rasio, ya kan? Betul, Pak. Kalau Kopnannya dia dibilang nggak boleh di bawah satu, mau nggak mau kan ada beberapa perusahaan mengakali. Nah, akuntannya disuruh-suruh nih, Iya, udah gini 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 sesuai. gitu kan. Nah, auditor pada saat di audit tuh nggak bisa gini. Nah, itu dia menyelesaikannya, mengklasifikasinya dirubah gitu loh. Kalau dia lihat nanti dari perjanjian kreditnya dia baca semua tuh. Wah, dilihat-lihat terus dihitung ininya apanya tempo-temponya, jangka waktunya itu satu-satu seperti itu, Bu. Itu ya, itu FSHK 1 tuh secara summary-nya. Nanti detailnya seperti apa ya itu cerita semua. Nggak apa-apa, yang penting Mm-mm. kepalanya kita pegang dulu. Ya kan? Iya. Nah, kita bicara sekarang PSHK 16, amandemennya di mana, ya kan? Nah, intensinya di mana? Intensi paham ya. Jadi, intensi itu maksud dan tujuan atau keinginan manajemen ya, intensinya apanya. Ini jadi kalau yang amandemen udah dilarang nih, Bu, dikurang ya atas misalnya biaya pengujian. Itu kan kalau dulu masuk dikapitalisasi atau dikurangin gitu kan. Kalau Iya. ini sekarang nggak boleh. Jadi udah langsung sebagai apakah dia revenue atau biaya kan? Nanti di PNL. Misalnya kayak bahan-bahan sampel uji ya produk-produk kan dalam hal. Jadi biaya pengujian tadi itu Bu, kan ada sampel ya biasanya ya Bu. Eh, ya kan ada sampel. Iya. Nah, sampelnya itu kalau dulu sebelum amandemen itu bisa dikurangkan, mengurangkan cost acquisition-nya, cost perolehannya. Oh, Tapi inputnya kalau dalam sekarang situ. itu nggak bisa. Ya, jadi artinya ada sampelnya itu.
ya nggak boleh dilarang, nggak boleh dikurangkan sebagai cost acquisition-nya. Makanya sampel-sampel hasil pengujian atau hasil trial-trial dan sebagainya itu masuk profit and loss. Ya, apakah dia nanti dijual dapat revenue? Kalau enggak ya biayain aja gitu kan. Udah dianggap biaya gitu, Mm-mm. masuk profit and loss. Ya, nah itu. Nah, yang kedua, pengakuan hasil penjualan dan perolehan tadi itu ya, makanya disyaratkan masuk ke laba rugi. Nah, kemudian ada penambahan persyaratan pengungkapan dari hasil biaya perolehan tadi yang bukan merupakan output ya, aktivitas normal aktivitas. Ya, misalnya kadang kan bukan produksi-produksi normal ya, biasanya yang di luar normal diungkapkan. Kayak misalnya ada kejadian misalnya masa konstruksi ya, kemudian apakah masih berapa persen termin progresnya. Nah, itu biaya-biaya perolehannya itu harus diungkapkan di situ. Ya, tambahan-tambahan. Jadi harus jelas posisi aset tadi di dalam rangka eh, perolehan dan pengakuan, ya, pengakuan kemudian pengukurannya. Nah, dari pengukuran nilainya berapa yang harus ini itu disesuaikan, maka itu harus diungkapkan gitu. Nah, yang entitas ini mengakui dampak kumulatif ya dari penerapan awal amandemen. Apakah nanti bila kayak ini yang nomor satu tadi, yang biaya sampel ya, sampel atau apa itu kan harus dari penyesuaian ya, penyesuaian atas saldo laba awal. Nah, kan pasti karena masuk profit and loss itu kan RE-nya pasti berubah kan Bu. Kalau di akunting kan pasti antara laba dan ruginya tahun periode sebelumnya itu akan berdampak kepada saldo awal tahun depan kan, Betul. Iya, iya kan? Nah, iya. akibat dari para perubahan amandemen PSAK 16 itu retrospektif Bu. Ya kan harus nanti eh, harus disesuaikan, di adjust dulu supaya ibaratnya di restate ya, restate untuk membandingkan sampai ke depan gitu atau ke bawah lagi. Kalau enggak, angka angka RE-nya nanti beda ya, nggak sesuai. Hmm. Makanya perlu penyesuaian kan? Ini disebut nih Hmm. Oke, oke, Pak. perlu penyesuaian. Laba awal apa? Baik yang ada di apa kan udah closing biasanya RE ya, nanti perubahannya kalau yang profit and loss. Kecuali kalau misalnya ada klasifikasi nanti juga bisa berubah ya. Kalau misalnya yang tadinya konstruksi tiba-tiba sudah finish ya, konstruksi kayak bangunan itu kan completion in progress, tiba-tiba sudah selesai. Nah, itu bisa diklasifikasi, bisa disesuaikan gitu Bu Iya. ya. Nah, jadi buat kita istilah summary. Nah, yang ketiga, PSAK 25. Ini apa yang disebut perubahannya? Yaitu tadi yang mengatur mengenai ini, Bu, apa estimasi, ya, estimasi akuntansi dan kesalahan. Ya. Kalau dulu perubahan estimasi, sekarang kan dia menghapus kata perubahan ya, dan mengubahnya menjadi estimasi akuntansi aja. Kata-kata ini, yaitu jumlah moneter, ya, Hmm. kaitannya moneter dalam laporan keuangan. Nah, dalam rangka apa? Pengukuran nih ya, pengukuran apakah pengukuran ini pasti atau nggak pasti gitu ya, itu kan sebetulnya amandemen PSK 25 ini kata estimasi dan kesalahan. Nah, dalam rangka pengukuran ya, pengukurannya di dalam pos-pos apa biasanya yang terkait di sini, biasanya lebih banyak ke instrumen keuangan tuh Bu. Apa ya instrumen keuangan, misalnya tagihan piutang ya, tagihan piutang itu kan ada estimasinya Bu Lina, Iya, betul. ya kan. Nah, itu maksudnya nanti diungkapkan. Kan PSK 25 mengenai disclosure. Ya, nanti di dalam disclosure tadi terhadap misalnya piutang, pengukurannya itu ada ukurannya apa, estimasi. Misalnya estimasi mengenai pet- eh, penyisian, cadangan penyisian piutangnya, persentasenya berapa. Kalau misalnya dia dalam bulan ini katakan tertunggak sebulan. Nah, kalau 2 bulan berapa, 3 bulan berapa, begitu kan? Auditor begitu deh sekarang, karena fair value pengukurannya fair value Bu, ya itu baru piutang. Kemudian ada eh, misalnya penempatan dana di bank, ada penempatan dana dalam bentuk obligasi, penempatan dana dalam bentuk apa saham, kemudian juga misalnya, nah itu estimasi semua Bu Lina, ya ada estimasinya. Jadi
pengungkapannya itu harus menjelaskan instrumen-instrumen atau pos-pos yang akun bersifatnya ada keuangan itu, maka harus menjelaskan estimasi dasarnya apa, dasar estimasinya apa yang mesti disampaikan, diungkapkan. Itu menjadi menjadi orang ngebaca, investor atau pihak lain, oh pos ini pengukurannya melalui estimasi ini, apa namanya, variabel-variabelnya, atau eh, kayak ada discounted cash flow itu kan modelnya ada discount factor. Nah itu estimasi itu Bu Lina, ya kan, mengukur present value. Gunanya apa? Kayak piutang itu kan nanti kalau misalnya piutangnya jangka panjang, itu sampai misalnya 3 tahun, kayak leasing itu kan panjang tuh Bu Iya, Lina. Nah iya, iya. beli mobil, Hmm. orang beli mobil pakai leasing, itu kan si perusahaan leasingnya itu kan dia jangka panjang, dia nagih, ya kan, dia nagih pasti eh, berapa dia bisa eh, apa namanya, mengukur present value sekarang. Jadi fair value-nya berapa? Kan nggak mungkin piutang kayak dulu pakai apa, cost model. Nggak boleh. Udah pakai fair value, ya. Ya, Sehingga benar. fair value-nya berapa? Nah, itu kan namanya namanya principal base itu kan judgment. Nah, judgment buat oleh si akun untuk mengukur nilai wajarnya tagihan tadi Pak ditarik ke sekarang, ya. Ada misalnya ada loss-nya berapa, kemudian present value-nya berapa, itu diukur semua, ya. Oke, ini berikutnya kita oke teknik. Nah, ini teknik pengukuran yang saya ceritain tadi, ya kan? Teknik pengukurannya. Jadi udah semua saya gambarkan dari poin 1, poin 2 sampai poin 3 gitu. Ada pertanyaan nggak, Bu? PSK 25, 1, 2, 16 sampai 25. Belum sih Pak, nanti mungkin nextnya kalau udah lebih Ya. dijelasin ya. Uh, uh, yang saya apa sampaikan ini di awal paham ya? Iya, Jadi paham. udah kebuka gitu loh. Buka Iya. ya. Tadi awalnya gimana? Sebelum ini saya buka awalnya gimana? Mau meraba-raba. Awalnya cuman baca googling-googling aja sih Pak sebenarnya. Oh, gitu ya. Iya. Tapi intensinya belum tajam ya. Iya, kan Belum tajam. kalau misalkan di googling juga cuman sekilas doang ya. Hmm, oke. Oke ya, itu ya. Jadi prinsipnya itu yang saya sampaikan detail. Nah, dampaknya kan kita lihat dampaknya ya, bahwa ini perubahannya apa, dampak yang mungkin terjadi pada suatu perusahaan terkait dengan itu ya. Pertama, biasanya pembuatan kebijakan dan laporan keuangan menjadi lebih baik aja sih Bu. Jadi apa ya? Kalau kita ngikutin apa yang tadi amandemen itu kan artinya udah menyesuaikan. Setelah menyesuaikan itu artinya pembaca ya, atau investor atau pihak lain ya, baik internal eksternal, itu jelas banget gitu ya, dan jadi terbuka dan lebih enak gitu ya. Walaupun ngebaca laporan keuangan itu walaupun itu pegel juga ya. Sekarang itu bukunya itu kalau audit, karena saking ini banyak exposure-nya sampai detail, karena beda waktu saya audit dulu sebagai auditor sama sekarang. Mungkin saya kalau jadi auditor sekarang Bu, mungkin saya nggak pulang-pulang Hmm. tuh, bisa 2 hari nggak pulang. Iya, emang Karena biasanya nggak karena pulang-pulang kalau ya. misalnya nggak pulang-pulang, karena apa ya? Begitu saya lihat kagetnya, Masya Allah, itu yang namanya exposure-nya, itu yang namanya long form itu bisa tebel bukunya. Nah, gimana saya nge-review itu satu-satu, akun, Benar. detail, sampai penjelasan-penjelasan itu kayak pikir sih nggak pulang-pulang tuh, nggak tidur kali ya. Kalau Nah, dulu nggak segitu kadang-kadang banyak emang Pak? nggak banyak, Bu. Beda. Oh, Kalau dulu kan paling ya sesuai apa aja ya, nggak kan metodologinya udah beda, metodologinya udah ya beda kan? jauh sih, iya. Beda, beda jauh. Fair value ini metodologi udah beda jauh, ya. Itu yang mengakibatkan bahwa akuntan atau auditor itu puyeng 7 keliling, bintangnya udah 8 kali bukan 7 lagi saya pikir ya. Apalagi namanya nanti perusahaan yang kompleks sekali ya, kombinasi bisnis ya. Itu ada anak, ada induk, kemudian ada beberapa anak dikonsolidasi. Itu udah bicara itu, konsolidasi, kemudian kalau pagi perusahaan bank, bank punya anak, konsolidasi lagi. Itu yang namanya auditor, setahun nggak pulang-pulang kali, Bu. Ya, Setahun sampai tahun nggak pulang berikutnya. itu. Iya. Eh, eh, nggak habis-habis itu, lihat aja. Saya baca aja yang nggak ngaudit, begitu baca bukunya itu.
itu butuh waktu banyak lama, bisa 2 hari 3 hari baru dibaca selesai. Gitu ya. Nah ini kalau yang aset tetap ya Pesaka 16 itu jadi perubahannya apa? Sehingga nanti berdampak kepada yaitu jadi 6 poin penting nih Bu ya 6 poin sorry nih. Jadi di pengakuan asetnya, kemudian pengeluaran asetnya, aset tetap, kemudian pengukurannya, ya kemudian penghentiannya, pelepasannya bagaimana nih? Kalau 16 udah ada hitungannya ya. Ini kan sebetulnya bagaimana kita menghitung nilai wajar. Tapi si Pesaka 16 bisa pakai cost model ya. Tapi dimungkinkan juga fair value. Jadi dua Bu dia bisa. Hmm. Ya, kalau cost model paham ya. Jadi berdasarkan actual cost yang terjadi ya transaksi misalnya beli mobil ya, Ya, beli nilai mobil kosnya ke berapa? nilai itunya, cost model tuh. Kemudian bangun gedung, catat apa berapa 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 transaksi yang muncul-muncul dicatat kan, yang Mm-mm. terjadi pada bangunan itu kan dicatat. Nah itu jadi satu kesatuan nanti itu cost model semua. Nah pada saat bangunannya jadi kayak gini nih, bangunannya jadi nih atau rumah gitu ya nanti atau kantor ada berapa tahun lagi itu dimungkinkan dia pakai fair value gitu kan, fair value. Nah ini kan Iya, butuh metodologi lagi kan. Jadi butuh metodologi ini yang diungkapkan ini nih. Bagaimana metodologinya, estimasinya apa, ya, berapa tahun. Nah, itu pakai bukan pihak kita, auditor minta misalnya kalau dia mau reval, dia pakai independen, ya kan? Pakai independen. Nah, itu biasanya KJPP iya, dihitung. Itu kan ada import lagi. Ya, nah, tergantung intensinya manajemen. Intensi itu apa? Apakah dia mau reval atau enggak, intensinya apa? Misalnya pada semacam pemegang saham pengen dia jual, sehingga jual kan nggak mungkin kalau dia jual pakai cost kan, nggak mungkin pakai cost model dia jual, ya kan? Dia pakai pakai fair value kan, dia pakai fair value, nah itu dia appraise di situ gitu. Nah nanti tinggal harga nilai pasar dengan nilai bukunya, kalau setelah disusutkan, bangunnya kan disusutkan, nanti iya. nilai buku dengan nilai pasar nanti diadu mana yang lebih tinggi. Kalau dia tinggi, nilai pasar terhadap nilai buku, artinya ada gain kan. Kalau dia enggak, ya rugi. Gitu aja sih. Tinggal itu. Nah, itu nanti 25-nya itu mengungkapkan itu di 25-nya. Ya kan? Nah, Hmm. estimasinya disampaikan. Estimasinya itu disampaikan. Nah, kalaupun ada kesalahan, kesalahannya apa disebutnya? Kata apa? Metode penyusutannya, apa karena tarifnya, apa itu kan ada error-error gitu ya, itu masih disebut kalau bisa. Nah nanti begitu ada kesalahan apa itu di restate, retrospective ya, Iya. retrospektif, disesuaikan gitu. Itu sih. Nah jadi pada dasarnya ya fungsi utama Pak SAKA itu adalah membantu ya pengguna lapangan keuangan untuk lebih mudah dalam memahami. Jadi ibaratnya kalau kita apa namanya jalan itu kita ada GPS-nya lah ya supaya nggak nyasar gitu pakai GPS ya kan GPS jadi ya pedoman pada panduannya kita baca-baca oh ini kok maksudnya ini